Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Tanpa kecuali dimanapun teman-teman semuanya berada, terima kasih telah hadir, telah berkunjung di channel Solusi Hutang. Dan kali ini kita mau coba untuk memberikan solusi-solusi kecil lah ya buat teman-teman yang terjebak di beberapa aplikasi pinjol legal. Ini via email juga sudah banyak. Ada juga nanti yang mau kita bahas tentang Kredivo dan Akulaku. Habis itu ada lagi tentang Spy Letter. Habis itu tentang Uku. Ini beberapa email yang telah saya pilih ya. Habis itu ini pinjolnya KTA Kilat. Dan habis itu ini juga banyak. Ada katanya ada kami SIKES kredit pintar rupiah cepat, pinjam yuk, pinjam duit, bantu saku, watas gitu loh. Oke. Jadi kita mau bahas ini, kita mau bacakan email ini dan sekalian nanti kita berikan sedikit edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang terjebak, dan mudah-mudahan email yang saya pilih ini bisa mewakili teman-teman semuanya yang terjebak di aplikasi manapun, di pinjol manapun menjelang detik-detik akhir tahun, baik itu di pinjol legal, pinjol yang di bawah naungan otoritas jasa keuangan langsung, dan juga ada mungkin berbasis simpan pinjam untuk kebutuhan usaha dan sebagai macamnya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili semuanya dari kepanikan-kepanikan yang ada. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau klik link yang ada di deskripsi, itu sudah saya sematkan di situ. Dan teman-teman yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu. Mudah-mudahan dukungan dan supportan Anda menjadikan semangat buat kami terus mengedukasi, memberikan motivasi-motivasi yang positif buat teman-teman yang baru telat bayar dan gagal bayar. Yang paling pertama kita bahas dulu, kita tidak munculin emailnya ya, nggak usah ya, karena memang saya rasa ini juga tidak pengen namanya disebutin, jadi juga percuma kita munculkan emailnya. Tapi sebagai dokumentasi, saya akan simpan email ini. Mohon bantuannya Pak, saya punya hutang pinjol di aplikasi Kredivo dan Akulaku. Tapi saya udah 1 bulan lebih nggak bayar dan saya tidak mampu bayar lagi semua hutang-hutang itu. Dan setiap hari dapat telepon dan pesan WhatsApp, tapi saya tidak pernah respon sama sekali setiap ada panggilan dan pesan WhatsApp. Oke. Di sini Anda terjebak di 2 pinjol ya, Kredivo dan Akulaku, tapi udah 1 bulan lebih nggak bayar. Dan Anda tidak mampu bayar lagi semua hutang itu, dan setiap hari mendapatkan telepon dan pesan WhatsApp, tapi tidak pernah direspon. Itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau memang Anda dapat telepon dan via WhatsApp, itu wajar-wajar saja, itu dilakukan oleh para penagih hutang karena mereka juga bekerja di sebuah perusahaan dan otomatis mereka harus mengikuti perintah-perintah dari perusahaan mereka. Dan ketika ada nasabah yang telat bayar, tidak mampu bayar, gagal bayar, mereka akan konfirmasi dan mempertanyakan bagaimana soal hutang-hutangnya. Ya, jadi nggak perlu panik dan nggak perlu stres juga. Jadi kalau memang Anda sedang mood, silahkan Anda boleh respon. Tapi kalau memang kurang ser dengan chat WhatsApp atau teleponnya Anda kurang berkenan misalnya, sudah, itu kembali ke diri Anda aja ya. Yang penting jangan terlalu baperan. Habis itu ada lagi ini, saya sudah 2 tahunan bergelut di pinjam dan Spy Letter dan aman-aman aja. Tapi akhir-akhir ini saya merasa lelah dan tidak sanggup lagi menanggung beban saya bang. Total hutang saya saat ini 40 jutaan di pinjam dan Spy Letter dengan tagihan 4 juta per bulan. Saya berniat galbay mulai dari bulan 1 tahun 2023 nanti. Jika saya galbay, apakah pihak Shopee akan menyebarkan isi foto-foto di galeri saya kepada kontak saya bang? Mohon penjelasannya bang, karena saya takutkan hanya pihak Shopee akan menghubung ke semua kontak di HP saya dan juga menyebarkan foto-foto dan video yang ada di galeri saya. Rasa saya gini ya Pak ya. Pertama, saya memang orang-orang yang sudah tidak mampu memang saya bela ya, tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Tapi ini kan ada aksi berencana itu Anda mau gagal bayarnya terhitung nanti sejak 1 Januari 2023. Jadi saya kurang strike aja kayak gini, karena kita nggak mampu bayar dengan nggak mau bayar ini akan beda Pak. Jadi kalau memang nggak mampu bayar, nggak ada hitung-hitungan bulannya ya. Hari ini duit nggak ada ya, hari ini kita kedepannya nggak akan bayar ya.
Tapi kita juga nggak tahu soal rezeki. Tapi kalau Anda patokan misalnya mulai dari Januari 2023 saya mungkin nggak akan bayar lagi. Berarti Anda telah mematokkan bahwa rezeki Anda tidak akan ada sampai hari itu. Ya, jadi saya kurang sependapat dengan cara Anda yang seperti ini. Dengan Anda merencanakan untuk gagal bayar di bulan depannya lagi gitu loh. Jadi kurang sependapat. Berarti Anda selesaikan di bulan 12, bulan 1 Anda nggak bayar lagi. Itu apaan namanya? Kita ini kalau bisa Pak, kalau bisa ya, memang saya membela orang-orang yang tidak mampu bayar gitu loh, tapi bukan tidak mau bayar ya. Jadi kalau bisa kita itu menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, bukan kita rencanakan untuk tidak mau bayar gitu loh. Ya, sebenarnya orang yang tidak mampu bayar ini Pak bukan rencana mereka, tapi memang keadaan dan fakta dari hidup mereka yang tidak bisa ditoleransi lagi gitu loh. Mereka sudah mencoba berjuang, mereka sudah coba berusaha, tapi memang uangnya itu nggak ada gitu loh. Ya beda hal dengan pertanyaan Bapak tadi, berencana ingin galbay mulai dari bulan 1 tahun depan gitu loh. Jadi mohon maaf banget saya kurang sependapat dengan hal itu. Habis itu saya akan jawab lagi pertanyaan Bapak yang lainnya. Jika saya galbay, apakah pihak Shopee akan menyebarkan foto-foto isi galeri saya? Sejauh ini yang saya pantau, dari beberapa pinjol legal yang ada, mereka tidak sampai menerobos ke dalam galeri handphone dari si debiturnya. Tapi kalau mereka mempergunakan foto-foto pas pengajuan pinjaman, itu kemungkinan. Ya, dan mereka juga nggak akan bisa menghubungi semua kontak yang ada. Tapi anggapan dan rasa takut dalam diri selalu memaksa kita bahwa si pinjol telah menghubungi semua kontak yang ada. Ya, pada dasarnya mereka hanya menghubungi beberapa orang saja yang benar-benar itu namanya cukup kayak mana ya? Namanya itu cukup berpengaruh dalam hidup kita gitu loh. Ya pasti mereka akan pilih secara acak di situ. Ya, jadi kurangnya aja persinya, dan tidak mungkin juga mereka akan menerobos foto dan video yang ada di galeri Anda karena itu memang sudah bertentangan dengan tata hukum pidana yang ada di negara kita ini. Ya, jadi dengan aksi Anda gagal bayar sebuah rencana yang seperti itu saya kurang mendukung ya Pak ya. Jadi mohon maaf banget. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya soal DC aplikasi UKU. Awalnya memang saya sekarang terjerat di pinjol ini selama 1 bulan. Belum dilunasi karena saya mementingkan keperluan saya sendiri dan keluarga. Awalnya memang DC masih baik-baik dengan kata-kata di taple. Cuman ada satu DC yang mengaku jadi kurir pengantar barang berniat untuk antar paket. Nanya alamat langsung, saya ditanya kapan bayar hutang di UKU. Lama-lama saya debat kok tiba-tiba jadi ngancam disebarluaskan dan dengan kata-kata yang kasar. Apakah dibenarkan DC berkata kasar dan mengancam sebar data? Terima kasih. Oke. Tidak ada yang membenarkan DC berkata kasar dan mengancam mau menyebarkan data. OJK mengeluarkan 3 larangan. Ya, pihak ketiga tidak boleh melakukan tagihan dengan pola mempermalukan, tidak boleh melakukan tagihan dengan konsep meneror, tidak boleh melakukan tagihan dengan tekanan fisik maupun verbal. Ya. Jadi kalau Anda pertanyakan apakah si DC boleh dengan berkata kasar? Ya jelas itu tidak boleh. Ya, apakah si DC boleh menyebarkan data? Ya jelas itu tidak boleh. Tapi apa yang terjadi di lapangan, semua yang tidak dibolehkan itu malah dikerjakan oleh debt collector. Penyebabnya apa? Karena debt collector tahu tidak ada yang berani menindak tegas mereka. Karena mereka sudah dilindungi oleh peraturan dari POJK. Ya, itulah yang menyebabkan mereka tidak peduli mau ada larangan, mau ada aturan, mau apa segala macam, mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan cuman mereka bisa menagih Anda dengan cara apapun. Ya, jadi kalau konsepnya mereka menyamar sebagai kurir pengantar barang, itu hal-hal itu memang sudah hal lama sebenarnya. Menyamar menjadi kurir pengantar barang, menyamar menjadi nomor kontak darurat gitu loh. Padahal kita nggak kenal. Padahal itu yang melakukan adalah debt collector. Cuman seakan-akan mereka menjadi korban dari kontak darurat kita yang menjadikan mereka sebagai kontak darurat. Padahal yang mengaku kontak darurat itu adalah debt collector eksternal dari pinjol gitu loh. Jadi modus-modus yang seperti itu sudah modus lama. Ya, oke Pak ya. Jadi jangan terlalu panik dan jangan stres juga. Dan nggak harus juga kita berdebat terlalu panjang. Kalau misalnya ada kurir bilangnya mengantar paket, ya bilang aja saya tidak pesan paket, udah selesai gitu loh. Ya nggak perlu juga kita ikutin drama mereka sampai sepanjang itu. Ya. Oke, ini ada lagi Bang, saya baru galbay 5 hari di Bantu Saku dan 3 hari di KTA Kilat. Masih banyak APK legal yang saya pakai dan pastinya akan galbay juga. Mau bayar tak ada uang, sampai saat ini saya ditelepon dan di SMS.
Saya tidak merespon semua dan WA pun saya hapus akun, lalu sekarang saya harus gimana? Ada rasa takut dan khawatir, pastinya ada rasa takut dan khawatir. Pertanyaan saya, kenapa Anda bisa meminjam pinjol sebanyak itu? Ya. Apakah jawaban Anda karena gali lubang tutup lubang? Apakah Anda bilang atas dasar ketidaktahuan atau kayak mana gitu? Ya, teman-teman juga boleh, kenapa Anda meminjam pinjol lebih dari 5 aplikasi? Anda isi di kolom komentar apa yang terjadi. Ya. Habis itu dengan adanya rasa takut karena Anda tidak merespon telepon dan WhatsApp. Rasa takut itu manusiawi, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, kalau manusia tidak ada rasa takut, itu bukan manusia namanya, karena manusia ini dibekali akal dan pikiran dan perasaan. Ya, jadi wajar-wajar saja kalau Anda mempunyai rasa takut. Cuman rasa takut itu jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu lama juga. Kenapa? Karena kita masih ada permasalahan hutang yang belum terbayarkan. Ya, jadi kalau setiap hari kita dihantui dengan rasa takut, dengan rasa cemas, kapan Anda mau usahakan hutang ini? Kapan Anda mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda? Ya, jadi soal rasa takut itu biasa-biasa aja, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, oke Bu ya. Ini ada lagi, Assalamualaikum Bang, izin nanya, disensor saja ya Bang, saya mau sedikit cerita. Saya terjebak di 8 aplikasi pinjol. Ada Kami, EasyCash, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, Bantu Saku, Uatas. Saya awalnya pinjam untuk bayar SPP kuliah karena ortu lagi kena musibah dan tidak bisa meneruskan kuliah saya. Awalnya saya berani pinjam karena saya ada sampingan jadi barista, tapi sekarang saya sudah tidak bekerja lagi, jadi saya tidak ada pemasukan. Saya putuskan untuk galbay semua dengan total 20 juta. Karena dari awal sudah jalan galop, itu yang awalnya 5 juta jadi membengkak dan saya orangnya cuek Bang. Tidak peduli dengan teroran, tapi tadi kondar saya dihubungi, tapi tidak masalah karena itu masih keluarga saya, ibu dan adik. Resiko apapun saya terima Bang, asalkan tidak sebar data karena di kontak saya banyak nomor dosen dan nomor orang lain yang saya tidak tahu. Oke, saya jawab dulu ya. Resiko apapun Anda terima, tapi asalkan jangan sebar data ke nomor kontak dosen dan nomor orang lain yang saya tidak tahu. Ya. Nggak bisa kita membatasi hal-hal seperti itu. Kalau Anda sudah menerima risikonya, semuanya harus Anda terima. Mau sebar datanya ke dosenmu apa, terserah. Yang penting dengan adanya satu sebar data, ada satu alasan Anda tidak perlu bayar lagi di aplikasi itu. Tapi Anda tidak bisa membatasi soal pergerakan ini. Ya, rasa saya kalau ada pun pinjol yang menyebarkan data keluar dari kontak darurat, seperti yang Anda takutkan, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi mereka. Mereka hanya menyebutkan nama diri Anda saja. Jadi Anda bisa memvonis hal itu adalah penipuan. Ya, tapi kita tidak bisa nih membatasi. Kalau memang kita nerima resikonya, semuanya terima. Jangan dibatas-batasi. Saya cuma mau nerima ini aja. Saya cuma mau nerima ini aja. Nggak bisa seperti itu. Ya. Apa bisa Bang aplikasi yang saya sebutkan tadi menyebarkan data lewat kondar? Kalau hanya sekedar ancaman, insya Allah saya aman Bang. Dan sudah kebal. Dia nggak nyebarkan data juga, palingan dia menghubungi kondar menanyakan diri Anda. Ya, biasanya kalau mereka menyebutkan nominal hutang dan mengirimkan foto-foto Anda pas pengajuan, itu mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Ya. Oh ya, satu lagi Bang, saya juga sudah jual motor untuk keperluan kuliah, terus saya ambil lagi dengan sistem kredit di leasing, ternyata ditolak karena katanya ada nama di aplikasi pinjol. Padahal pada saat itu saya belum galbay, masih rutin bayar. Kok bisa ya Bang, nama saya sudah jelek di leasing? Makasih Bang, maaf ceritanya agak panjang, saya selalu motivator mental. Oke. Pinjol itu bukan data Anda yang jelek, tidak. Karena pinjol itu dengan leasing ada keterikatan sebuah akses. Ya, karena mereka leasing, pinjol itu dua-duanya adalah non-bank. Ya, jadi mereka ada tempat akses, ya, tempat akses untuk melihat riwayat data orang ini. Ya, meskipun Anda belum telat, tapi mereka begitu mengetahui bahwa Anda ada hutang di pinjol dan pihak leasing dari tim analisnya meragukan dari pembayaran Anda nanti, mereka akan menolak. Jadi bukan selalu penolakan dari kredit itu berdasarkan data kita yang jelek, tidak. Tapi ada sebuah keraguan-raguan dari pihak bank atau pihak yang bersangkutan yang ingin memberikan dana kepada Anda. Kenapa? Karena dia akan membaca dari riwayat tingkat kemampuan Anda dan pemasukan Anda setiap bulannya. Ya. Jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Intinya semuanya yang ditanyakan di sini adalah bagian dari rasa takut. Yang penting kendalikan aja diri Anda, jangan terlalu hanyut dalam
sebuah ucapan WhatsApp, tekanan dan rasa-rasa atau andai-andaian yang ada dalam pemikiran Anda supaya menyelamatkan diri Anda untuk kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.